Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang emas yang sangat-sangat luar biasa. Di tahun 2001, harga emas hanya Rp100.000 per gram. Dan saat ini tahun 2024, harga emas mencapai Rp1.400.000 per gram. Jadi selama 20 tahun terjadi kenaikan 14 kali lipat. Ada tiga hal yang menyebabkan harga emas setiap tahun selalu naik. Yang pertama, semakin tinggi angka inflasi, maka harga emas juga akan semakin tinggi. Yang kedua, ketika terjadi krisis ekonomi, maka harga emas pasti akan naik. Yang ketiga, ketika terjadi krisis keamanan, maka harga emas juga pasti akan naik. Dan saat ini harga emas sedang melambung karena terjadi resesi global, terutama di Amerika, dan terjadi krisis keamanan terutama di Timur Tengah. Semua orang udah tahu kalau fungsi emas ada dua. Yang pertama untuk menyimpan kekayaan dan yang kedua sebagai perhiasan. Zaman dulu sebutan untuk orang kaya adalah jutawan. Karena zaman dulu punya uang 1 juta udah kaya raya. Tahun 1960 harga satu ekor kambing bandot itu Rp1.000. Maka kalau kita punya uang 1 juta bisa membeli kambing bandot 1.000 ekor. Sekarang 1 juta rupiah jangankan membeli 1.000 ekor kambing bandot, beli 1 ekor aja nggak dapat. Jadi orang-orang yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk rupiah itu tiap tahun kekayaannya pasti menyusut. Yang dulunya kaya raya sekarang bisa jatuh miskin karena kekayaannya terus menyusut. Lain halnya kalau kita menyimpan dalam bentuk emas. Tahun 1960, 3 gram emas bisa membeli 1 ekor kambing bandot. Dan saat ini tahun 2024, 3 gram emas juga bisa membeli 1 ekor kambing bandot. Jadi kalau kita menyimpan kekayaan dalam bentuk emas, tidak ada penyusutan kekayaan. Kekayaan kita tetap. Jadi itulah fungsi emas untuk menyimpan kekayaan atau untuk melindungi kekayaan. Di zaman modern, penyimpan kekayaan bukan hanya emas fisik, tapi juga ada namanya emas digital. Ya, fungsinya sama seperti emas fisik untuk menyimpan kekayaan, ya. Jadi emas digital ini sama fungsinya seperti emas antam, emas batangan untuk menyimpan kekayaan. Tetapi emas digital ini tidak bisa digunakan sebagai perhiasan karena fungsinya hanya untuk menyimpan kekayaan. Dan di zaman modern ini, fungsi emas ada fungsi yang ketiga yaitu sebagai sumber penghasilan. Emas sebagai sumber penghasilan yaitu emas sebagai komoditas perdagangan yang bisa dijual belikan harian. Dan untuk ini tidak berlaku untuk emas fisik, hanya berlaku untuk emas digital. Nanti ada penjelasannya. Kemudian perbedaannya, kalau emas fisik transaksinya memakan waktu paling cepat 1 jam. Perjalanan dari rumah ke toko kemudian waktu pelayanan. Jadi paling cepat transaksinya itu 1 jam. Sedangkan di emas digital, transaksi beli dan jual hanya memakan waktu setengah detik. Kemudian potongan tokonya di emas fisik sangat besar, yaitu mencapai 150.000 per gram. Jadi kalau misalkan kita beli 1.400.000 kemudian kita jual lagi, itu cuma laku 1.250.000, potongannya 150.000. Sedangkan di emas digital potongannya sangat kecil yaitu sebesar Rp100 per gram. Emas dalam sehari itu turun naik berkali-kali, bisa ratusan kali ya. Turun 5.000 perak kemudian naik lagi. Turun 10.000 perak kemudian naik lagi. Rumus dagang emas adalah harga jual dikurang harga beli dikurang potongan toko. Misal jam 7 pagi kita beli harga emas 1 juta per gram. Kemudian di jam 9 pagi harga emas naik 10.000 jadi 1 juta 10.000. Maka rumusnya untuk emas fisik seperti ini. Belinya 1 juta kan. Jadi nilai jualnya 1 juta 10.000 dikurang nilai beli 1 juta kemudian dikurang potongan tokonya 120.000 jadi tekor 115.000. Untuk emas fisik,
kalau terjadi kenaikan Rp10.000 itu hitungannya masih tekor ya, belum untung tapi masih tekor. Kalau emas digital terjadi kenaikan 10.000 ya. Jadi misalkan 1.010.000 harga jualnya dikurang harga beli 1 juta, kemudian dikurang potongan tokonya kalau emas digital hanya 125 perak. Jadi kalau terjadi kenaikan 10.000 perak, maka di emas digital ada keuntungan bersih sebesar 9.875.000. Ada keuntungan Rp9.875 ya. Jadi sekali closing keuntungannya sekitar 9.000 10.000 sekali closing. Bayangkan kalau dalam satu hari itu bisa 5 kali closing atau 10 kali closing, tentu akan lebih banyak lagi keuntungan yang didapat dari transaksi emas digital. Kalau kita punya modal 1 juta, kemudian kita pakai untuk usaha jual beli emas digital, maka kita akan menghasilkan uang minimal Rp10.000 per hari atau Rp200.000 per bulan. Semakin banyak kita closing penjualan, maka semakin banyak keuntungan yang kita peroleh. Kami tim SIP mengadakan program nabung 1 juta per bulan, setahun positif berangkat ke Tanah Suci. Kok bisa? Karena uangnya kita tabungkan di emas digital. Kita pakai untuk usaha jual beli emas digital. Jadi Bapak Ibu kalau nabung 1 juta per bulan di SIP, maka dalam waktu setahun itu akan menghasilkan saldo tabungan itu mencapai 29 juta rupiah. Jadi uangnya tadi kita pakai untuk mendaftar umroh. Karena aplikasinya online, jadi Bapak Ibu saldo tabungannya bisa dicek setiap saat, setiap detik saldo tabungan kita bisa dicek. Setiap hari hasil penjualannya kita closing, kita langsung bagi hasil. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagi hasilnya tiap hari dapat berapa, bisa dicek. Kemudian uang tabungan Bapak Ibu itu kapanpun bisa diambil ya. Kapan-kapan perlu, meskipun di tengah jalan, seandainya perlu untuk biaya anak sekolah atau anak kuliah bisa diambil. Ya misalkan saya nggak jadi umroh, uangnya saya pakai aja untuk anak masuk kuliah, silakan diambil. Kapanpun uang tabungannya bisa diambil. Dan nanti Bapak Ibu di bulan ketiga kalau memang positif berangkat umroh, maka akan kami daftarkan di travel agent dan sudah mendapatkan nomor kursinya. Apabila ada pertanyaan lainnya, bisa ditanyakan kepada saya, yaitu saya sendiri Adi Wijaya di nomor 0822 8984 8594. Demikian dari saya, mudah-mudahan keberkahan emas ini bisa kita raih bersama-sama dan dalam waktu 1 tahun kita bisa berangkat umroh bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.